से देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। हवा कुछ हाले हाले, जुबां से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है अब दरमियां। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad yang saya hormati, kepada rekan-rekan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Langsung saja kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya akan menyampaikan dari tujuan kegiatan ini, yaitu ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya untuk mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul. Dari modul 1 ini ada 4 submodul dari 1.1 sampai 1.4, dan ini adalah submodul yang terakhir mengenai budaya positif. Nah, itu saya ditugaskan untuk melakukan pembahasan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul itu mengenai teori-teori budaya positif, kemudian tentang pengalaman penerapan saya mengenai budaya positif ini di sekolah. Nah, di sini untuk yang pertama saya menyampaikan selamat datang dulu untuk Bapak Ibu guru hebat, dan mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai konsep utama modul budaya positif. Di modul budaya positif ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama modul budaya positif ini kita akan ulas satu persatu kita akan ulas, dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak belajar sebelumnya daripada saya mengenai budaya positif ini. Nah, nanti kita saling sharing di sini ya Bapak Ibu. Jadi non sewu, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa yang lebih punya ilmu banyak, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk saling berdiskusi dan belajar bersama. Selanjutnya kita akan mengulas yang pertama yang tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah pernah mengetahui ya, apabila pembelajaran di kelas itu selalu dilaksanakan secara klasikal. Nah, klasikal dalam arti di sini kita jarang untuk melihat perbedaan dari masing-masing siswa. Kita samaratakan. Nah, di sini dari paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru, apalagi sekarang sudah masuk ke implementasi kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Artinya kita harus melihat perbedaan keunikan dari masing-masing siswa dalam kelas tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya. Profil pelajar Pancasila yang sudah digencar-gencarkan ya saat ini, bahwa ada
6 dimensi ya pelajaran Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar diri. Ya. Kita tentunya punya visi yang sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar ya kata-kata disiplin itu apa? Disiplin itu bagaimana? Menurut Bapak Ibu, pandangan Bapak Ibu, disiplin itu bagaimana? Melakukan suatu kegiatan sesuai dengan peraturan. Peraturan ya, berarti kita garis bawahi kata-kata peraturan, melaksanakan peraturan. Nah, di sini dalam budaya kita makna disiplin itu tadi sudah ya sama seperti itu ya Bu Musmiro, bahwa disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan ya, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kadang ada siswa yang mendengar kata peraturan saja sudah, wah saya dikekang, saya merasa terkekang karena saya harus diatur seperti itu ya. Nah, untuk itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapan kita di sini dari modul yang saya pelajari bahwa sebuah disiplin itu harus lahir dari dalam diri siswa, bukan karena ia terpengaruh dari peraturan. Oh saya takut dihukum, oh saya nanti kalau seperti ini nanti saya dapat hukuman ini. Nah itu masih dalam motivasi ekstrinsik atau dari luar. Tapi yang dimaksud disiplin positif ini adalah disiplin yang diterapkan dari dalam diri siswa itu. Jadi siswa sudah sadar istilahnya, saya harus bersikap seperti ini ya untuk diri saya sendiri, bukan untuk menyenangkan guru saya dan juga bukan untuk saya agar terbebas dari hukuman seperti itu. Lanjut, untuk disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini baru saja yang sudah saya sampaikan tadi. Mengenai di sini kita tentunya sudah tahu ya bahwa disiplin itu harus datang dari mana? Dari dalam diri. Ya. Kemudian dalam melaksanakan disiplin atau dalam melakukan sesuatu itu siswa maupun kita ya sebagai orang dewasa pasti kita mempunyai kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku kita. Apa saja kebutuhan dasar? Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau berkaitan dengan fisik ya, artinya kita bertahan hidup. Kita membutuhkan makan, kemudian membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal, itu namanya kebutuhan dasar. Sandang, papan, pangan ya istilah dalam bahasa Jawa. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti sering menemui ya siswa yang dia merasa sering caper atau apa ya istilahnya cari perhatian di sekolah karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dia di keluarga tidak mendapat seperti itu, kemudian dia berperilaku yang kira-kira dia condongkan dia membutuhkan kasih sayang, dia sering meluk gurunya di sekolah gitu kan, seperti itu. Kadang ada yang hanya diam, ditanya baru menjawab, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, di mana kita sebagai manusia atau kita melihat siswa kita seringkali melihat anak yang ingin berkuasa, jadi dia ingin menang sendiri. Nah seperti itu kita bisa melihat bahwa kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebebasan ini diartikan bahwa siswa tidak ingin terkekang, apalagi tentang peraturan tadi ya. Jadi siswa ingin bebas, merdeka seperti itu. Selanjutnya tentang kesenangan. Kesenangan ini berarti siswa ingin bersenang-senang, misalnya dalam pembelajaran ia hanya diam, kemudian ia dituntut untuk hanya mengerjakan tugas
dalam hatinya dia tertekan karena dia sebenarnya ingin kebutuhan dasar akan kesenangannya itu tercapai. Artinya kita harus sebagai guru harus lebih peka ya dalam hal ini mengemas pembelajaran untuk lebih menyenangkan. Selanjutnya, dari kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi sendiri itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dari sini motivasi itu berarti dorongan ya. Dorongan, oh saya mau melakukan itu. Motivasinya apa? Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Beberapa motivasinya antara lain yang pertama, melakukan sesuatu, ini khususnya siswa ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, tadi saya sudah menyinggung di awal tentang ini, tentang adanya motivasi ekstrinsik karena ia takut dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh siswa itu karena siswa itu melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan kita kemarin baru saja ya Bu ini mengalami ini ya Bu. Ya, kasusnya ada seorang siswa yang dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motivasinya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang akan kita tanamkan dari tujuan tadi yaitu disiplin positif, yaitu agar siswa itu dapat melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti lebih baik motivasi intrinsik atau ekstrinsik sampai sini? Intrinsik ya, sepakat ya. Jadi motivasi yang ditimbulkan dari dalam dirinya, ia mempunyai semangat. Jadi bukan karena dia ingin mendapat penghargaan atau karena dia takut hukuman, seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, berkaitan dengan hukuman tadi ya, hukuman seperti ini. Konsep disiplin kok gagal? Kenapa? Karena yang pertama adanya hukuman. Bahwa kita sering lihat bahwa hukuman itu tentu saja menyakitkan ya. Menyakitkan untuk yang dihukum terutama. Kemudian timbul rasa tidak nyaman, murid merasa takut. Kemudian hukuman itu memaksa ya kan. Kadang tujuannya betul untuk mendisiplinkan, tapi itu memaksa murid. Kemudian murid juga menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, jadi dia tidak jujur. Ditanya, kamu seperti ini, kamu seperti ini ya. Kita pojokkan dia, tapi dia tidak mau mengakui. Karena apa? Karena kalau dia ketahuan berjujur, maka akibatnya adalah dihukum. Seperti itu. Kemudian dari itu murid juga akan menjadi rendah diri. Selanjutnya, nah ini ternyata penghargaan itu juga bukan merupakan hal yang bagus. Ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Nah, kita akan lihat di sini mengenai penghargaan itu bahwa penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Jadi tidak ada efektifnya begini. Jadi siswa itu sering melakukan sesuatu karena ia ingin mendapatkan penghargaan. Dia tidak ingin melakukan itu lagi kalau dia tidak dapat penghargaan. Jadi dia hanya diiming-imingi gitu kan. Jadi dia itu menurut saya dan sesuai dengan penelitian hasilnya itu tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan itu dapat merusak hubungan atau sifat iri. Pernah lihat ya di kelas misalnya ada siswa yang diberi hadiah. Karena saya juga pernah mengalami ini kan, diberi hadiah. Terus siswa yang lain yang tidak dapat hadiah itu dia merasa kok kui-kui terus yang oleh, nah, kok dia saja yang dapat, saya kapan? Seperti itu kan. Walaupun merasa mungkin dirinya kurang mampu daripada siswa yang mendapat hadiah, tapi itu akan menimbulkan sifat iri. Di luar itu kita tidak tahu kan, maksudnya ternyata ada hati anak yang dia merasa gagal, kemudian dia kurang mampu karena melihat iri, melihat temannya. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Artinya siswa yang mendapatkan penghargaan itu terkadang apabila hanya dimotivasi dengan penghargaan yang itu saja,
maka dia, oh aku melaksanakan ini saja sudah dapat hadiah kok, jadi aku tidak usah melakukan hal yang lebih baik dari ini, gitu kan? Karena dia memang sudah mampu lebih baik di kelasnya. Dia tidak mencoba hal baru untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Jadi dia hanya terpacu pada kemampuan dirinya yang dia sudah agak puas di kelas itu. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu bahwa memang sekarang sudah tidak boleh memberikan ranking ya di rapot anak. Nah, memang ini karena penghargaan ranking ini sangat kurang baik bagi siswa yang dia mendapatkan ranking di bawah. Nanti pasti dia minder, jadi bahan omongan, jadi bahan bulian. Kadang ada mungkin orang tuanya yang merasa gagal mendidik anak karena dia tidak pintar, seperti itu. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya, bahwa penghargaan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Ini contohnya saat siswa misalnya dia sedang belajar membaca, kemudian dia awalnya hanya bisa membaca satu kata, dan di hari berikutnya dia bisa membaca satu kalimat. Nah, dia dengan seperti itu kan dia bangga dan puas dengan pencapaian dirinya. Tetapi apabila kita memberikan penghargaan, misalnya di rumah seperti itu ya, di rumah saja kita terhadap putra putri kita, oh kok pintar sekarang sudah bisa baca satu kalimat ya, ini tak belikan es krim, seperti itu kan kita jadi merampas hak menghargai dirinya. Saya itu sudah puas bahwa saya bisa menghargai diri saya sendiri, kok dikasih es krim, oh berarti ini ya, berarti penghargaan ini yang saya akan dapatkan. Jadi walaupun dia termotivasi, dia pun termotivasi secara ekstrinsik, bukan secara intrinsik. Selanjutnya, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang seperti apa? Nah, yang pertama ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu pernah ya Bapak Ibu mendengarkan kata konsekuensi? Apabila siswa misalnya melakukan suatu kesalahan, konsekuensinya dia harus bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya itu. Misalnya menumpahkan minum temannya di kelas, otomatis konsekuensinya apa? Harus membersihkan. Nah, itu bisa jadi kita menyuruhnya. Kalau konsekuensi itu kadang siswa yang tidak sadar terus dia tidak membersihkan, itu berarti dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, terus kita memberikan tahu, kamu harus membersihkan. Nah, itu namanya konsekuensi. Konsekuensi ini kekuatannya dalam jangka pendek. Artinya siswa yang diberikan konsekuensi, kita memberitahu konsekuensinya, itu akan tahu di jangka pendeknya. Kadang juga ada yang tidak tertanam dalam dirinya sikap itu. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Siswa harus dimonitor. Artinya kalau misalnya tadi ya, sebagai contoh membersihkan minum temannya itu, nah kemudian dia melakukan kesalahan lagi, apakah dia melaksanakannya seperti hal yang sudah saya suruh untuk membersihkan atau tidak? Nah, itu kan perlu monitoring. Kemudian adanya stimulus dan respon. Stimulus artinya kita sebagai guru misalnya menyuruh, loh Mas Adi, kamu menumpahkan minum temannya, sekarang dibersihkan. Nah, itu namanya stimulus. Kemudian siswa merespon, oh ya Bu, saya nanti bersihkan, atau saya bersihkan, saya ambil pel. Konsekuensi berkaitan dengan stimulus dan respon. Selanjutnya tentang murid menghormati peraturan. Benar, di konsekuensi itu murid menghormati peraturan dari guru, di mana kita harus saling membantu teman yang kesulitan, tapi misalnya kita harus bertanggung jawab. Nah, itu peraturannya seperti itu, murid tahu, paham. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah murid ternyata kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terkadang dengan konsekuensi yang sudah kita berikan, maksudnya yang kita sarankan ya, murid itu diberikan tidak diberikan kesempatan untuk berpikir, saya harus apa ya, ternyata kok saya sudah disuruh oleh bu guru membersihkan, padahal kan sebelumnya saya pengen minta maaf dulu sama teman gitu kan. Kadang ada siswa yang seperti itu, tapi kok ternyata dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya ada, nah ini yang saya pelajari dalam budaya positif itu ada kata-kata
tentang restitusi. Jujur saya baru saja mendengar saat saya belajar dari modul 1.4 ini. Apa itu restitusi? Dalam restitusi itu merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses ya, karena siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia lakukan, kesalahannya apa, kemudian dia dari motivasi intrinsik tadi sadar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Misalnya tanpa kita ketahui, tanpa kita berikan konsekuensi, anak-anak sudah paham. Saya harus minta maaf, kemudian saya harus mengepel lantai yang tadi saya tumpahkan minumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini kita secara tidak langsung kita akan membentuk karakter siswa menjadi siswa yang contohnya tadi yang bertanggung jawab. Karena dengan restitusi ini kita hanya menanyakan kepada siswa itu seperti diberikan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa itu menjawab dengan apa keyakinan dirinya untuk memperbaiki permasalahannya. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sebagai siswa yang tadi sudah salah menumpahkan minumnya, murid ingin menghormati dirinya. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya dengan saya minta maaf. Berarti artinya dia menghormati dirinya karena dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ia dengan minta maaf apabila ia salah, dan juga ia menghormati orang lain. Dia kasihan dengan temannya, dia bantu untuk mengepel lantainya. Selanjutnya, kalau tadi konsekuensi itu adanya stimulus dan respon, kalau dalam restitusi dikenal dengan teori kontrol. Artinya dirinya sendiri yang memegang kontrol. Tanpa adanya stimulus dari guru yang tadi menyuruh ngepel, kemudian dia disuruh untuk bertanggung jawab, itu dia sudah ada kesadaran diri, yaitu dia yang mengendalikan kontrol dirinya. Saya harus minta maaf, saya harus mengepel. Kemudian terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, apabila kita membiarkan karena dia sudah memiliki teori kontrol, dia sudah mempunyai kontrol diri yang baik, maka dia akan memperbaiki kesalahannya dengan semangat tanpa paksaan, dan itu sudah menjadi sebuah kontrol diri yang baik. Seperti itu. Lanjut untuk yang selanjutnya, nah kita akan lebih mengenal dengan apa itu restitusi, apa itu pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini saya mulai dari pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan pendapat dari Gosen 2004. Pengertian restitusi itu juga memiliki ciri-ciri ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Siswa bukan menebus kesalahannya, tapi dia belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Belajar artinya dia ingin memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa apa yang akan kamu lakukan, apa kedepannya. Nah, apabila siswa menjawab, kita akan mengarahkannya, gitu seperti itu. Jadi bila siswa menjawabnya masih ngambek, saya akan menunggu minta maaf, hanya minta maaf. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya mau mengepel lantainya, Bu. Nah, itu namanya restitusi, itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak menuntut siswa melakukan apa yang kita inginkan, tapi membiarkan dia untuk mengerjakan sesuai dengan dari pribadinya. Selanjutnya kita akan menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia ya, ada 5 itu. Kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya? Apakah dia tadi tidak sengaja, atau karena dia lagi berlarian terus dia menyenggol tempat minum temannya sampai tumpah,
itu kan artinya dia membutuhkan kesenangan. Mungkin dia sudah bosan di kelas, dia bercanda dengan teman sehingga dia melupakan minum temannya, seperti itu kan. Itu kita mencari dulu apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita ingin membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, bukan untuk hanya tindakan yang semata-mata hanya dia bertanggung jawab supaya saya tidak dimarahi bu guru, saya harus ngepel. Nah, itu bukan itu yang dimaksud, yang dimaksud yaitu fokus pada karakter. Yang terakhir, ciri-ciri restitusi adalah menguatkan pada fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi dari apa yang telah ia lakukan itu, kesalahan yang ia lakukan. Solusinya apa? Kemudian di sini kita akan melihat perbedaan dari contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Di sini kita akan melihat dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kasusnya sama, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, apabila kita memberikan hukuman, ya, kita kan sering merasa istilahnya mangkel ya kalau ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Sekarang kita sudah tidak dikerjakan, besoknya lagi tidak, besoknya lagi dikerjakan tapi sekarang PDW seperti itu ya, terserah dia mau suka-suka mengerjakannya. Nah, apabila kita sebagai seorang penghukum, kita memberikan hukuman, guru pasti akan menghukumnya dengan contoh ini ya, contoh hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut karena kita saking mangkel ya, kita juga manusia biasa ya Bapak Ibu. Kadang kan ada kita jadi nggak enak hati ya seperti itu. Nah, siswa dihukum, tapi hukumannya itu tidak mendidik atau tidak sesuai dengan apa yang kasus yang dia itu tadi tidak mengerjakan PR, ya tidak nyambung istilahnya. Terusnya ada konsekuensi. Apabila konsekuensi, nah ini mungkin sering kita lakukan ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau ada konsekuensinya mengerjakan PR lagi tapi sebanyak 3 kali. Nah, itu nyambung dengan apa yang dia lakukan, kesalahannya dilakukan tidak mengerjakan PR, nyambung. Nah, di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu pasti di konsekuensi itu. Nah, ternyata ada yang lebih baik daripada konsekuensi, yaitu restitusi tadi. Nah, dengan restitusi, yang pertama guru lakukan adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi dengan restitusi itu guru tidak menyuruh siswa, kamu harus seperti ini, tapi guru menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Kemudian guru membantu siswa untuk kira-kira kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas ini, kamu akan melakukan apa? Kamu akan melaksanakan hal apa untuk memperbaiki diri, gitu. Dan di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka artinya membuka diri. Oh, guru itu tidak marah ya kalau aku tidak mengerjakan PR, tapi guru membantu saya untuk mencari tahu solusi apa yang kira-kira terbaik untuk diri saya, begitu kalau murid yang menangkapnya. Selanjutnya berkaitan dengan di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada macam-macam posisi kontrol guru, seorang guru. Apakah kita sebagai penghukum, ya, ataukah kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir tingkat yang paling tinggi, apakah kita sebagai seorang manajer. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing 5 posisi kontrol restitusi ini? Sebelum masuk ke penjelasan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu selama ini di posisi mana? Pemantau, pemantau, jauh ibu pemantau. Penghukum dan pemantau. Ada yang sebagai teman, mungkin Pak Yanto sebagai apa? Atau malah sudah menjadi manajer, sebagai manajer siswa. Nah, kita cari tahu satu persatu. Nah, ini contohnya sama ya. Ini ada satu kasus, tapi beda kasus di sini.
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini yang sering kita temui di sekolah kita ya. Mungkin ada salah satu siswa, dua siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Apa yang sudah kita lakukan? Nah ini sebagai refleksi diri kita sebagai apa? Nah kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah ternyata kita sebagai penghukum Bapak Ibu, selama ini budaya sekolah kita ini masih menerapkan hukuman. Kemudian ya, karena itu yang paling manja ya Bu. Karena itu yang paling manja. Nah, ini coba nanti kalau ini kita sudah selesai kita diskusikan lagi. Selanjutnya ada membuat rasa bersalah. Nah, misalnya guru bertanya, berapa kali Bu Guru harus bilang, berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu karena kamu tidak tertib. Nah, seperti itu kan dia jadi merasa bersalah siswanya. Itu namanya membuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, kira-kira kalau sebagai teman guru berkata apa? Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apalah aku salah. Nah artinya dia teman sebagai teman memposisikan dirinya sejajar dengan siswa, memposisikan guru sejajar dengan siswa. Jadi siswa biasanya tidak takut, dia hanya merasa oh saya sebagai teman dengan Bu Guru itu, jadi besok saya lakukan lagi tertib, tapi demi Bu Guru itulah, seperti itu. Kemudian pemantau. Nah ini pemantau. Kira-kira apa tadi pemantau itu? Pemantau itu sama seperti memberi konsekuensi kepada siswa. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita menanyakan ke siswa tentang peraturan sekolah yang sudah dibuat. Nah, kira-kira pemantau itu kan bertanya seperti itu, kemudian siswa menjawab, saya harus berdiri di depan guru, di depan barisan. Nah, berarti kamu sudah tahu kan itu konsekuensinya. Nah, ini antara pemantau dan penghukum, hampir sama guys. Ini konsistensi. Artinya kita memantau untuk menghukum siswa. Nah, untuk tingkatan yang paling tinggi ini di sini guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini tadi berkaitan dengan restitusi tadi itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kan menanyakan, iya Bu, saya tahu, saya tidak disiplin, gitu kan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi guru tidak mempermalukan siswa, dia hanya ditanya bagaimana kamu akan memperbaikinya. Nah, itu siswa menjawab, besok minggu depan saya pakai atribut yang lengkap Bu. Nah, tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan konsekuensi, guru ini sudah seperti lebih dalam menanyakan ini ke siswa. Nah, apakah ini efektif atau tidak? Itu tergantung guru dan siswa dalam berkomunikasi ya. Jadi memang diperlukan bahwa dalam sistem manajer ini tidak bisa langsung berhasil karena memang di teorinya juga seperti itu. Jadi dalam posisi manajer ini kita harus membudayakan seperti ini pelan-pelan dan nanti akan sebuah menjadi budaya positif itu dengan konsistensi ya. Jadi harus dilaksanakan dengan kompak, semua warga sekolah harus mempunyai tujuan yang sama. Ini dalam mengatasi kasus itu harus dalam posisi yang sama supaya siswa juga paham. Oh kok bukan hanya dengan Bu Desi yang saya seperti itu kan, ternyata dengan Bu Miswati, Bu Muswiro dan Bu guru yang lain juga seperti itu. Nah tadi berkaitan dengan restitusi itu tadi kan saya sudah menyebutkan menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Nah coba sebagai pertanyaan pemantik saya ingin menanyakan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang ini dijawab dulu aja Bapak Ibu, kenapa kita kok memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa kita memiliki peraturan ini di negara kita? Supaya apa? Supaya aman ya, demi keselamatan ya keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat apalagi di pandemi ini? Demi apa? Demi kesehatan. Berarti yang pertama keselamatan, yang kedua demi kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang
dinamakan keyakinan. Dari dalam diri kita, oh saya pengen selamat jadi saya pakai helm, oh saya pengen sehat jadi saya harus cuci tangan, seperti itu. Nah itu yang namanya keyakinan. Kalau hanya berdasarkan pada peraturan, misalnya wajib memakai masker saat di kerumunan misalnya, itu kan hanya peraturan ya, tergantung kita bagaimana, kita ingin melanggar apa kita ingin tertib. Kalau tertib ya bonusnya kita menjadi yakin bahwa kita sehat. Tapi kalau kita melanggar, ya sudah, itu resiko ditanggung sendiri. Nah seperti itu, kenapa kita harus membentuk keyakinan, bukan hanya peraturan. Mengenai keyakinan kelas ini, beberapa hari yang lalu, bahkan saya sebelum mempelajari modul ini, saya sudah membuat keyakinan kelas ini bersama murid-murid saya. Di sini saya membuat keyakinan kelas dengan tahap yang pertama. Saya pertama akan mendiskusikan tentang peraturan kelas. Misalnya di kelas ini harus disiplin waktu, seperti itu kan. Kemudian saya dan siswa menuliskan di papan tulis apa saja kira-kira yang akan peraturan yang akan kita laksanakan. Pertama peraturan dulu. Kemudian yang kedua, saya merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Misalnya siswa kemarin memberikan usulan, Bu, kalau sama Bu Guru tidak boleh, Bu, nggak boleh lari. Kalau sama Bu Guru tidak boleh bicara yang kasar. Kalau sama Bu Guru kalau lewat harus permisi. Nah itu kan saya tuliskan satu-satu, kemudian ini disimpulkan. Itu namanya apa? Saling menghormati. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi bahasa dari keyakinan kelas itu lebih universal atau lebih umum. Selanjutnya ada yang ketiga tahapnya, yaitu menempelkan keyakinan di kelas. Setelah keyakinan kelas itu kita kesepakati, saya mendesainnya menggunakan Canva ya di sini. Jadi siswa saya ajak untuk mendesain itu, dilatih, kemudian selanjutnya menempelkan keyakinan itu di kelas di pojok sana, ya, keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah kemudian setelah jadi keyakinan kelasnya, nanti apabila siswa itu melakukan pelanggaran sesuai dengan restitusi, ya, ini sesuai dengan restitusi ya. Saya menanyakan kepada siswa itu tentang keyakinan kelas. Seperti tadi mungkin Bapak Umar sudah ke rumahnya salah satu siswa yang kemudian mengadu, ternyata itu di kelas saya yang seperti itu. Nah, saya akan mencoba menerapkan restitusi itu di kelas seperti apa. Nah, tadi saya dua anak itu saya ajak bicara, kemudian Bu Desi di sini tidak mau marah, tapi kamu jujur. Kira-kira kamu sudah melakukan kegiatan itu, melaksanakan kesalahan itu dulu, itu karena apa? Karena saya iseng, Bu, iseng, tapi iseng kan menyakiti hati orang lain. Seperti itu kamu tahu. Dia tahu, Bu. Lalu apa saja yang sudah kamu lakukan? Kemudian dia menjawab, ini Bu yang sudah saya lakukan, dan ternyata kasus pembulian itu yang mungkin siswa itu ceritakan itu terjadi pada saat masih dulu ada kelas 6 yang mana. Nah itu, dan yang mungkin bicara jorok itu tadi yang disebutkan oleh siswa saya itu ada yang salah satu siswa di kelas lama gitu. Terus dia mengakui kesalahan, kemudian saya tanyakan lagi, kira-kira kalau seperti itu kamu melanggar keyakinan kelas yang apa? Coba dilihat. Saya tidak menghormati, Bu. Kalau tidak menghormati, kamu sudah melakukan apa? Saya sudah meminta maaf ke anak itu. Saya sudah datang ke rumahnya. Kemudian apa yang kamu terima setelah minta maaf? Ya saya sudah minta maaf, tapi masih aja itu marah gitu. Terus kalau kamu seperti itu, apa yang akan kamu lakukan lagi? Nah, kita pancing-pancing terus supaya anak itu punya inisiatif untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau kita malah menanyakan, anak itu takut, tidak jujur, kemudian dia dihukum, dia malah jadi merasa tertekan. Ya, dia tidak tahu apa yang harus diperbaiki dari dirinya. Jadi kita di sini membantu atau menuntun anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Ini keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa keyakinan kelas. Yang pertama dan selanjutnya itu nanti Bapak Ibu juga bisa membaca di samping sana, sudah saya tempelkan. Kemudian untuk menyusun keyakinan kelas ini,
Pembentukannya yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Artinya tadi apabila siswa itu saling menghormati, nah karena dia dari peraturan apa? Saat bicara ada yang presentasi harus mendengarkan Bu. Nah, kan tidak mungkin kita menuliskan satu persatu ya. Nah, harus menghormati atau menghargai teman yang sedang berbicara atau presentasi. Kemudian itu kan lama dan banyak seperti itu. Dan banyak jadinya anak sulit menghafalkan. Tapi kalau tentang lebih kompleks atau lebih universal yaitu tentang sikap saling menghormati. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, artinya kata-kata positif. Misalnya saling menjaga kebersihan dan keindahan, nah, seperti itu. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat, jadi tidak usah terlalu banyak seperti peraturan yang terlalu detail itu tadi, tapi disimpulkan. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Disesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau tadi siswa peraturannya pengen seperti ini, itu kan artinya kita mengajak siswa untuk berdiskusi. Jadi itu akan pasti sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini saya mengajak untuk Bapak Ibu wali kelas coba untuk pembuatan keyakinan kelas ini diterapkan di kelas masing-masing. Jadi apabila nanti ternyata salah satu dari siswa kelas kita itu melanggar peraturan, maka ini bisa dijadikan patokan atau kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Kalau kamu ingin menjadi warga kelas yang baik, kamu harus bisa mematuhi keyakinan kelas dan menerapkannya dalam diri masing-masing siswa. Karena kalau ini dibentuk dalam keyakinan sekolah masih anak-anak kalau langsung dijadikan keyakinan sekolah seperti itu, kalau belum mengenal dari guru kelas masing-masing akan sulit juga ya. Jadi Bapak Ibu dapat mengajak siswa untuk membuat keyakinan terlebih dahulu, keyakinan kelas dulu. Ya Bapak Ibu, ini sebagai seperti tindak lanjut dari apa yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, nah, di sini dalam restitusi kita mengenal adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti cara penyelesaian masalah. Apabila kita melihat suatu pelanggaran, penyelesaiannya itu dengan pendekatan restitusi ya. Nah, pendekatan restitusi itu memiliki tahapan-tahapan yang dinamakan segitiga restitusi. Apa yang akan kita lakukan? Pertama yaitu harus menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas artinya kita mengajak bicara siswa itu tidak langsung menyalahkan siswa. Nah, siswa yang tidak mengerjakan PR kita langsung menyalahkan itu tidak boleh. Tapi kita harus menstabilkan identitas dengan cara kita semua memang pernah melakukan kesalahan. Kita harus melakukan hal yang terbaik dari apa yang kita lakukan dari diri kita. Kemudian ada juga validasi tindakan yang salah. Kita mengetahui bahwa semua perilaku yang siswa lakukan itu pasti memiliki alasan. Kenapa kok siswa melakukan kesalahan itu? Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Kita gali lagi apa alasan dia. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari permasalahan itu kan dia pasti melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, keyakinan apa yang ia langgar? Selanjutnya dari menanyakan keyakinan, maka kita bisa menuntut siswa untuk memperbaiki kesalahan. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut Standar Nasional Pendidikan yang ada di Standar Nasional Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Ya, terima kasih. Sekian dari
Ya, terima kasih. kepada Bu Desi atas pemaparannya. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu guru, barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Monggo Pak Umar. Terima kasih kepada Ibu Desi yang telah menyampaikan desiminasinya dengan baik, lancar, hanya gangguan pada mic. Selanjutnya pada sesi ini saya ingin menyampaikan, tadi disampaikan penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau zaman dahulu ada penghargaan atau reward, misalnya bagus, terus dianturi jempol, kata bagus diberi antara jempol, itu apa? Dan lain sebagainya lah, yang berupa sikap, tindakan. Seperti contoh tadi, apakah juga termasuk identitas dengan identitas gagal? Selanjutnya yang kedua tentang restitusi, itu kan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, itu dari kesadaran mereka. Kalau anak-anak belum sadar akan kesalahan, misalnya contoh ditanya, kenapa kamu tidak memakai masker misalnya, sekarang sudah aman kok Bu, sekarang tidak ada corona, di sini tidak ada corona. Terus itu jawabannya hanya ngeyel seperti itu terus, itu bagaimana? Itu kan yang disampaikan Bu Desi tadi adalah yang sejalan dengan apa yang ingin diharapkan oleh Bu Desi. Tapi kan kadang-kadang siswa itu tidak sejalan lah pengertiannya, seperti yang banyak sekarang itu di masyarakat. Corona tidak ada, corona begini ini, jawabannya hanya itu terus alasannya. Itu bagaimana? Tentang keyakinan kelas memang sangat baik dibuat keyakinan, tapi kan kadang-kadang ada yang di luar keyakinan. Nah, itu nanti akan yang menjadi kesulitan. Misalnya kelas 1 membuat 5 keyakinan misalnya, dianggap oleh guru itu sudah memenuhi, mewakili semua perbuatan. Anak berbuat di luar keyakinan, mestinya bolak-balik. Anak itu cenderung untuk ngapusi, cenderung itu kalau istilahnya sifat dasar anak kan ada yang kayak gitu, tapi juga sifat dasarnya adalah anak itu patuh baik. Tapi kadang-kadang ada anak yang nyeleneh ngeyel di luar istilahnya, pokoknya ngeyel lah, ngeyel sehingga dia ingin bebas dari keyakinan itu. Istilahnya ya kalau zaman dulu bebas dari hukuman gitu kan. Itu demikian. Selanjutnya selebihnya yang Ibu Desi sampaikan dari contoh-contoh itu sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan untuk mendisiplinkan siswa. Demikian dari saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Umar, pertanyaan yang sangat banyak dan baik. Ya, saya jawab satu persatu nih Pak. Untuk yang pertama tadi Bapak Umar menanyakan untuk apa gitu Pak? Nah, penghargaan secara verbal gitu istilahnya. Apabila guru memberikan penghargaan dari sama dulu ya sampai sekarang, memberikan penghargaan itu kan diibaratkan bukan hanya barang ya, tapi juga bisa verbal atau kata-kata positif. Nah, yang dimaksud di sini adalah penghargaan berupa barang, Pak. Nah, untuk verbal
ucapkan itu kan sebagai ucapan motivasi, sebagai apresiasi kepada siswa, dan itu memang baik kalau itu menurut saya. Dan memang harus seperti itu kan ya, supaya siswa itu merasa dihargai usahanya. Nah, di sini penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan yang berupa barang atau hadiah atau imbalan, sesuatu yang bisa membuat siswa itu termotivasi. Seperti itu Pak. Untuk verbal, kata-kata penghargaan verbal itu harus tetap dilaksanakan supaya ya itu tadi murid merasa dihargai, dan kedepannya juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Nah, kalau di kelas saya juga sudah menerapkan adanya penghargaan verbal seperti ini sebagai penyemangat. Misalnya ada anak yang presentasi, kita beri tepuk jempol, prok jempol, prok jempol, prok good. Nah, seperti itu kan, seperti bentuk apresiasi untuk siswa yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai restitusi yang apabila di luar keyakinan kelas, ya Pak? Iya. Misalnya di luar apa lah? Di luar, ya keyakinan. Dengan... Oh iya, yang tadi ya, siswa yang tidak sesuai keyakinan kita. Kalau seperti tadi yang saya dicontohkan di skenario kan, saya disuruh membuat skenario Pak. Jadi kalau skenario kan istilahnya kalau guru memberikan seperti ini, bertanya siswa menjawabnya seperti ini. Nah, itu kan salah satu contoh yang sudah berjalan ya. Kalau restitusinya sudah berjalan, apabila kita di awal-awal siswa belum paham apa yang harus dilakukan, nah itu merupakan tugas kita. Tugas kita adalah sebagai among atau penuntun, guru yang memberikan tuntunan kepada siswa. Kita berikan gambaran, seperti kita bercerita sebab akibat kepada siswa. Nah, apabila siswa melakukan pelanggaran, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Nggak tahu Bu, apa ya Bu? Nah, misalnya ada anak yang cuma diam, atau ada yang nyelelek, kadang nggak tahu Bu. Nah, seperti itu. Atau ada siswa yang mungkin saya harus ini, nah dan lain sebagainya, itu merupakan tantangan juga. Nah, kita beri sebab akibat. Kita berikan seperti contoh narasi, misalnya kita cerita kalau ada siswa yang seperti ini, kemudian dia harus seperti ini. Nah, misalnya kalau kita melakukan pelanggaran, kalau kamu tidak mengerjakan PR karena kelelahan, nah misalnya siswa tidak tahu harus berbuat apa, kita sampaikan saja, kira-kira kalau kamu tadi malam tidurnya itu lebih awal, kamu tidak sempat mengerjakan PR ya? Iya Bu. Kalau misalnya kamu mengerjakannya setelah mendapat PR dari Bu Desi atau saat ada waktu luang mengerjakan, kamu bisa tidak? Bisa Bu. Nah, seperti itu kan kita memberikan pancingan, istilahnya sebagai solusi siswa itu bagaimana baiknya. Nah, itu yang kita harapkan agar siswa itu nanti kedepannya akan lebih paham. Untuk awal-awal memang kita sebagai penuntut membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, tadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Pak, kalau saya pelajari dari modul ini, bahwa keyakinan kelas itu tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Jadi memang harus dievaluasi. Jadi misal saya sudah membuat patokan 8 peraturan kelas, 8 keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kemudian ada siswa yang melanggar di luar itu dan dia ngeles, ya, istilahnya. Nah, kita sepakati lagi, kita diskusikan di kelas. Teman-teman, ini ada pelanggaran seperti ini. Bagaimana kalau kita dijadikan kesepakatan kelas, setuju apa tidak? Kita jadikan keyakinan kelas baru, boleh apa tidak? Ya Bu, boleh. Nah, seperti itu. Artinya keyakinan kelas ini memang harus dikaji ulang, dievaluasi, diperbaiki. Seperti itu Pak. Oke. Apa ada teman-teman yang lain, ini Bapak Ibu Guru yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Atau Pak Hugo mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Cukup Bu. Oke. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Masih ada pertanyaan berikutnya? Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih atas waktunya. Di sini saya tidak akan bertanya, namun saya akan pengalaman saja, pengalaman yang sudah kami laksanakan ya. Terima kasih pada Bu Desi yang telah menyampaikan banyak materi kepada kami sehingga kami terbuka wawasan kami tentang disiplin positif sehingga kami punya paradigma baru tentang disiplin positif tadi. Berdasarkan sepengetahuan kami, kalau disiplin hanya ada hukuman dan hanya ada penghargaan atau reward ya. Tetapi setelah Bu Guru Desi menyampaikan, ternyata ada konsekuensi dan restitusi ya. Nah itu pengetahuan baru buat kami, sehingga nanti mungkin untuk kedepannya kami akan lebih menggunakan pengetahuan itu untuk kami melaksanakan di lapangan. Kami telah melakukan misalnya tadi untuk yang disiplin, misalnya tadi yang sudah Bu Guru Desi sampaikan, untuk yang seperti siswa yang tidak memakai atribut saat mengikuti upacara, memang kita hanya baru melaksanakan 2 itu tadi ya, hanya untuk siswa yang tidak mengikuti kami beri hukuman untuk berdiri di depan, karena berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan itu suatu yang paling manjur dan paling membekas di anak. Biasanya anak yang seperti itu untuk minggu depannya sudah tidak melakukannya lagi, dan mungkin juga di anak itu tertanam di pikirannya, nanti kalau saya tidak pakai nanti saya maju ke depan lagi. Itu pengalaman yang sudah kita lakukan seperti itu, dan juga secara tidak langsung itu juga memberitahu kepada siswa yang lain untuk pembelajaran siswa yang lain. Apabila ada temannya maju ke depan, pasti di dalam diri siswa yang lain itu pasti merasa saya tidak mau seperti itu, sehingga itu juga sebuah motivasi atau sebuah pembelajaran untuk siswa yang lain, supaya nanti minggu depan saya juga jangan sampai seperti itu. Walaupun itu tadi yang sudah disampaikan itu hukuman yang seperti tadi itu kurang efektif dan kurang pas, dan tidak untuk jangka yang panjang, hanya untuk jangka yang pendek. Tapi yang sudah kami lakukan memang seperti itu, karena itu cara yang paling efektif yang baru kami tahu, dan kami juga belum coba dengan cara yang konsekuensi tadi. Hanya konsekuensinya secara umum mensosialisasikan kepada semua peserta didik untuk melakukan peraturan tadi, dan apabila yang tidak melakukan itu hukumannya seperti tadi, sehingga itu hanya secara umum, tidak satu persatu anak. Tapi itu yang baru tahu dan yang kami rasa itu sangat efektif. Kemudian juga kami memberi reward tadi, reward juga untuk anak-anak yang sudah melakukan kedisiplinan di sekolah, diberikan apresiasi dengan bahasa juga, dengan verbal juga. Untuk yang yang konsekuensi dan restitusi, mungkin kita bersama-sama nanti akan mencoba menerapkan teori seperti tadi, walaupun di pikiran kami kalau restitusi tadi dan konsekuensi tadi ada anak yang memang kalau hanya diberitahu itu
kurang apa? Kurang kurang dimasukkan ke dalam hati dan pikirannya sehingga untuk selanjutnya dia kurang memperbaiki. Nah mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang tadi sudah disampaikan, ya kami akan coba menerapkan. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan bisa untuk jangka panjang siswa tersebut, tidak hanya di sekolahan atau tidak hanya saat dia belajar di SD Negeri 3 Perhubungan, tapi untuk anak-anak di kemudian hari di kehidupannya juga sampai tidak di sekolah di sini dia masih tetap menerapkan. Mungkin hanya itu berbagai pengalaman saja yang sudah kita lakukan. Semoga kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Desi. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musliroh untuk apresiasinya, dan juga tadi kita di sini memang berbagi pengalaman ya Bu ya. Jadi intinya apa yang saya sampaikan ini, insya Allah ini adalah sebuah teori bagus apabila kita terapkan dalam jangka waktu panjang sebagai budaya positif di sekolah. Jadi apalagi kita dengan murid yang notabene adalah sekolah kecil ya, sekolah kecil tanda kutip, itu artinya kita memiliki siswa yang sedikit, itu insya Allah akan lebih mudah apabila kita akan berkomunikasi dengan siswa itu satu persatu. Nah di sini bahwa budaya positif ini bukan untuk mematahkan budaya yang sudah terjadi kemarin-kemarin yang sudah dilakukan dan ternyata itu memang efektif, tapi intinya kita adalah membentuk karakter siswa. Jadi bukan hanya dia karena takut peraturan, kemudian dia takut yang seperti tadi contoh yang mudah saja tadi tidak memakai atribut karena dia melihat temannya dihukum, saya juga tidak mau seperti itu. Tapi intinya kita adalah pelan-pelan kita membenahi bahwa pendidikan karakter itu nyata dan memang harus ada tindak lanjut dari guru supaya siswa itu paham dan mengerti apa yang tujuan dari yang guru berikan, seperti itu. Jadi memang disiplin positif ini bukan suatu hal yang mudah ya, artinya kita harus melangkahi atau kita harus membuang disiplin-disiplin yang sudah lalu, kita sebagai pelajaran dan kita berbenah memperbaiki diri bersama-sama, berkolaborasi antara warga sekolah ya, baik itu sesama guru maupun siswa. Kita pelan-pelan apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, maka kita bantu ia untuk memperbaiki diri. Dan memang tadi memang ada siswa yang terkadang sulit untuk menangkap apa yang diberitahukan secara halus. Nah itulah tugas kita, artinya kita memang ini merupakan tantangan ya, tantangan untuk diri kita supaya kita lebih bisa dekat dengan murid. Bagaimana cara kita bicara agar bisa didengar siswa. Nah itu merupakan suatu perbaikan dari diri juga ya, agar siswa itu juga bukan menganggap kita sebagai orang penghukum, tapi kita sebagai manajer yang bisa sebagai pembimbing mereka mengarahkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk moderator, saya kembali ke Bu Moderator saja untuk melanjutkan.